Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Malakiano dengan NIM 1123-10937 dengan dosen mata pengampun saya yaitu Bapak Rizkon. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 dengan berjumlah 4 orang. Untuk pesertanya sendiri ada saya pribadi, Sandrina Malakiano, lalu ada rekan saya Pira Dewi, ada Nur Aziza dan Akhla. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kami akan memenuhi tugas UTS kami. Baik, saya mulai. Untuk presentator pertama yaitu saya pribadi, saya akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Nah, ini dia. Nah, di sini ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah perusahaan yang menjalankan bisnis keuangan sesuai ajaran agama Islam. Nah, selain itu di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Ada bank syariah. Nah, untuk bank syariah biasanya ini beroperasi seperti bank konvensional. Nah, ini juga berdasarkan prinsip syariat Islam. Namun ada juga lembaga keuangan non-bank syariah. Nah, ini salah satu termasuk perusahaan pembiayaan asuransi dan lembaga keuangan mikro. Nextnya di sini ada prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Baik, di sini terdapat sebuah dalil, akan saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqazzabatu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bait mitslur riba wallahu ala baywa khamara riba famaiza Allahum mau'izatum mir rabbihi fataha fallahu mabsalaf wa amrahu ilaihi wa man adzafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan bank dan lembaga syariah. Nah, ini terdapat beberapa lembaga ya. Salah satunya di sini ada keadilan dan etika, ada pertumbuhan ekonomi, ada kesejahteraan masyarakat. Nextnya, mengenal perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia adalah sektor keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menghindari konflik yang dianggap riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, sejarah perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah melalui beberapa tahap. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah atau 1 November 1992 Masehi. Bank Muamalat memulai kegiatan operasionalnya pada 1 Mei 1992 dengan pimpinan manajemen yaitu Zainul Bahar Nur sebagai direktur utama. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki peranan penting dalam sejarah ini.
berhasil melewati krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 dan menjadi pelopor bagi perkembangan bank syariah di Indonesia selanjutnya. Lalu ada landasan hukum dan regulasi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia harus menjalankan usaha sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak mengandung riba, gharar, maisir, serta objek haram. Yang kedua ada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Salah satunya yaitu Fatwa DSN MUI nomor 07/DSN MUI _4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. Yang ketiga ada regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah bank umum syariah sekarang ini ada 14 dan jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah ada 19. Sedangkan bank perkreditan rakyat syariah ada 173. Lalu selanjutnya ada mengapa orang memilih bank syariah? Yang pertama yaitu kecocokan prinsip agama. Banyak nasabah memilih bank syariah karena ingin menghindari riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Produk dan layanan bank syariah dirancang sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua ada transparan dan keadilan. Sistem bagi hasil atau mudharabah dianggap lebih adil karena resiko dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah. Proses dan kontrak dalam bank syariah biasanya lebih transparan dan jelas. Yang ketiga ada etika dan moralitas bisnis. Bank syariah hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti alkohol, perjudian, dan pornografi. Hal ini menarik bagi nasabah yang mengutamakan etika dalam penggunaan uang mereka. Selanjutnya yaitu pertimbangan sosial. Bagi sebagian orang, menggunakan bank syariah adalah bagian dari identitas sosial dan simbol kepatuhan terhadap ajaran agama. Lalu yang kelima ada kepercayaan dan aman. Bank syariah cenderung lebih konservatif dalam mengambil resiko, sehingga dinilai lebih stabil dalam kondisi krisis. Sistem syariah juga dianggap lebih manusiawi karena mengutamakan kerja, sama, dan keadilan sosial. Dan yang keenam yaitu investasi berdasarkan dengan prinsip syariah. Investasi syariah tidak mengandung bunga tetap sebagaimana dalam sistem konvensional. Keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau di sini ada prinsip-prinsip utama. Apa saja sih prinsip-prinsip utamanya? Yaitu yang pertama ada riba atau bunga, yang kedua ada kepastian, dan selanjutnya yang ketiga ada larangan masyir atau berjudi, yang keempat ada keadilan dan keseimbangan, dan terakhir ada keadilan dan keadilan. Selanjutnya ada produk dan layanan perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada simpanan, pembiayaan, dan asuransi. Yang selanjutnya ada tantangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lainnya yaitu yang pertama ada peningkatan literasi dan edukasi masyarakat. Yang kedua ada kompetensi dengan perbankan konvensional, dan yang terakhir ada tantangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu syarat pendirian bank syariah. Yang pertama yaitu status hukum. Status hukum berbentuk badan hukum atau perseroan terbatas atau PT. Yang kedua adalah modal kasar, memenuhi persyaratan modal minimum dari otoritas. Yang ketiga ada rencana bisnis, yaitu menyusun rencana bisnis yang jelas. Yang keempat ada kompetensi manajemen, memiliki manajemen berpengalaman di bidang perbankan syariah. Adapun keunggulan dan kekurangan bank syariah, itu keunggulannya
sesuai syariat Islam, pencegahan krisis keuangan, transparansi dan layanan beragam, etika dan moralitas bisnis. Adapun kekurangannya yaitu keterbatasan produk, tingkat bunga lebih rendah, kurangnya akses di beberapa wilayah. Prospek bank syariah di Indonesia. Pertama, populasi muslim terbesar, dukungan pemerintah, konsolidasi bank pemerintah. Adapun pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara dengan populasi muslim yang besar menciptakan peluang baru bagi perbankan syariah. Itu minat global terhadap keuangan berkelanjutan. Meningkatnya minat global terhadap keuangan berkelanjutan dan investasi yang bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan transparansi dalam perbankan syariah. Ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional antar lembaga keuangan syariah dan negara-negara mendorong pengembangan standar dan regulasi yang konsisten. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu perbankan syariah menawarkan sistem keuangan berbasis prinsip Islam yang menekankan keadilan dan transparansi. Meskipun memiliki tantangan, prospeknya menjanjikan, terutama di Indonesia. Keunggulannya meliputi kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan sistem bagi hasil yang adil. Namun, pilihan tetap bergantung pada kebutuhan individu. Perkembangan teknologi dan inovasi terus mendorong pertumbuhannya di pasar global. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili dari rekan-rekan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.